Saudara, salah satu hal yang saya pernah kutip yang saudara juga mungkin sudah dengar berhubungan dengan orang yang aktif di media sosial. Ya, sebuah peringatan. Tidak salah aktif di media sosial ya saudara, tapi ada peringatan kalau kita aktif di media sosial. Katanya jangan sampai orang-orang yang dekat menjadi jauh karena media sosial, walaupun orang-orang yang jauh jadi dekat. Karena justru orang-orang yang dekat dulu harusnya semakin dekat dengan kita. Yang sepakat katakan amin, saudara. Nah, kenapa saya mengutip ini? Ketika saya menyiapkan khotbah ini, Tuhan juga ingatkan gini, saudara. Jangan sampai saudara aktif di gereja, aktif ibadah. Tapi Roh Kudus yang harusnya dekat tetap masih jauh. Jangan sampai, saudara. Karena banyak loh anak-anak Tuhan aktif di gereja, aktif mengikuti ibadah, bahkan aktif melayani, tapi Roh Kudus masih tetap jauh. Jangan sampai itu, saudara. Makanya hari ini, tolong tampilkan, kita sedang berada di bulan di mana kita mau punya better understanding of the Holy Spirit, ya. Tapi kalau saya terjemahkan adalah bagaimana saudara mengenal Roh Kudus semakin baik. Jadi jangan sampai kita sudah aktif kenal Tuhan kita, bahkan waktu dibaptis kan saya sudah ingatkan. Ya, kalau saudara hadir di khotbah minggu pertama, saudara dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi artinya ketika saudara dibaptis menerima keselamatan, Tuhan mau saudara mengalami keutuhan Allah Tritunggal. Dia hadir sebagai Bapa dalam kehidupan saudara-saudara dan menjadikan kita anak-anak yang dikasihi. Amin. Dia hadir sebagai Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kita mengalami keselamatannya. Tapi jangan lupa, dia juga hadir sebagai Roh Kudus. Mau menjadi penolong dan penyerta kita selama-lamanya. Makanya saudara, ayo. Bulan ini manfaatkan. Kalau temanya mengajak kita mengenal Roh Kudus semakin lebih baik, mari kita mau alami, saudara. Dan hari ini saya digerakkan Tuhan. Ya, saya sendiri jarang ya, bukannya enggak sama sekali, dengar khotbah tentang peranan Roh Kudus di Perjanjian Lama. Saya enggak tahu dengan saudara gitu ya. Saya tes dulu yang onsite dulu. Boleh tahu enggak? Berapa banyak yang pernah dengar khotbah peranan Roh Kudus di Perjanjian Lama? Boleh tolong angkat tangan? Ini ada lampu jadi saya enggak. Wah, di sini aja saudara hampir 30-an yang hadir ya. Saya mau kasih tahu yang online, enggak ada yang angkat tangan loh saudara. Berarti saudara, kita miss mengenal Roh Kudus semakin lebih baik. Jadi saya bersyukur juga sih ya, saya semakin diteguhkan. Berarti ini khotbah ini tepat untuk disampaikan, amin saudara. Ya tentunya saudara tahu ya, sebagai pengkhotbah kita nggak bisa khotbah sembarangan. Ya, kalau kita khotbah kita mesti gumuli, Tuhan mau bicara apa? Jadi hari ini tolong diklik selanjutnya, kalau mau dibahas tentang peranan Roh Kudus di Perjanjian Lama, berarti sangat tepat saudara. Karena tetap Roh Kudus sudah berkarya. Katakan sama-sama, Roh Kudus sudah berkarya sejak Perjanjian Lama. 2, 3, Roh Kudus sudah berkarya sejak Perjanjian Lama. Saudara yang online kasih jempol aja kalau saudara mengerti ya. Yuk katakan sekali lagi, Roh Kudus sudah berkarya sejak Perjanjian Lama. Roh Kudus itu sudah berkarya sejak Perjanjian Lama. Jadi kalau kita tidak memperhatikan apa yang Roh Kudus kerjakan di Perjanjian Lama, kita miss saudara ya. Kita belum mengenal semakin lebih baik. Nah, kalau saudara jemaat Jelambar, nanti hari Minggu ini saya khotbah di Taman Surya, ya saya akan bagikan firman yang sama dengan jemaat Jelambar supaya saudara tahu, saya sudah membahas dari Perjanjian Baru, apa sih peranan Roh Kudus di Perjanjian Baru. Tapi mari kita lihat di Perjanjian Lama saudara. Dan langsung saya mau kasih poinnya saudara ya, supaya saudara mungkin dengan dikasih poinnya sejak awal saudara semakin lebih mengingat lagi saudara ya. Nah saya mau kasih tahu sebelum tampilkan, jangan tampilkan dulu, tentu bisa ditemukan beberapa peranan. Tapi sementara saya menyiapkan khotbah hari ini, Tuhan mau saya fokus kepada 2 peranan utama yang ada beberapa kali muncul dan menonjol di Perjanjian Lama. Apakah itu? Tolong ditampilkan. Ya, dan katakan sama-sama ya, yang online juga ya, walaupun saya tidak mendengar suara saudara, jangan lupa, saya nggak mau bosan ingatkan, Tuhan hadir di rumah saudara, dan Tuhan dengarkan saudara, dan juga Tuhan tahu kalau saudara main-main ikutin doa. Saya mengasihi saudara, saya jadi harus negor juga, kalau mengasihi mesti negor, jangan main-main saudara, walaupun ikuti online ya, jangan sambil tidur-tiduran saudara. Yuk katakan sama-sama, 2, 3.
Peranan utama Roh Kudus di perjanjian lama adalah pembaharu dan pemberdaya. Sekali lagi lebih keras, 2, 3. Peranan utama Roh Kudus di perjanjian lama adalah pembaharu dan pemberdaya. Nah, tadi saya katakan saudara, kita bisa menemukan beberapa lagi yang lain. Mungkin saudara menemukan beberapa yang lain. Tapi hari ini firman Tuhan mau berfokus pada 2 hal ini ya. Peranan utamanya dalam perjanjian lama itu apa 2 peranan utamanya saudara? Yang pertama ya, Tuhan betul-betul hadir supaya dia mau menjadi pembaharu. Saudara suka yang baru-baru, yang suka katakan amin. Yang gak suka pakaian baru jangan katakan amin. Tapi yang suka yang baru-baru katakan amin. Saya yakin sepatu baru, baju baru. Tapi gak boleh suami baru ya ibu-ibu. Dan gak boleh juga istri baru suami-suami ya. Gak ada itu saudara. Tuhan bilang kasihi istrimu sejak waktu mudamu ya. Jadi saudara gak ada istri baru atau suami baru. Tapi sepatu baru boleh. Baju baru boleh ya. Rambut baru boleh. Apalagi kalau rambut mulai tipis ya. Mau ada rambut baru boleh. Nggak apa-apa, nggak dosa. Ada yang nanya, boleh nggak Pak? Saya cangkok rambut. Boleh. Boleh ya. Mobil baru boleh nggak? Boleh. Motor baru boleh nggak? Nah makanya saudara, kalau yang fana aja itu kan fana kan. Mobil apa bisa seterusnya bagus walaupun baru? Enggak. Baju bisa seterusnya bagus? Enggak, bahkan lama-kelamaan cuci lusuh. Tapi saya percaya yang Roh Kudus perbaharui bersifat kekal. Amin. Makanya saudara jangan tidak alami Roh Kudus sebagai pembaharu. Mari kita baca ayatnya. Waktu Tuhan menjanjikan, tolong tampilkan selanjutnya. Pemulihan, Tuhan bilang apa saudara? Yuk katakan sama-sama dan perhatikan. Coba yang warna merah dibaca lebih keras ya. Kalau ada huruf warna merah baca lebih keras. 2, 3. Aku akan memberikan hati yang lain dan roh yang baru dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Yang percaya katakan amin. Saudara, kita baru saja melewati ya, khususnya jelambar di Abah ya. Lewati pembacaan Yeskil, ini belum lama kok, baru sebulanan lebih yang lampau, betul kan? Sekarang masih di kitab nabi-nabi saudara. Dan semua kitab nabi-nabi itu berisi teguran keras Tuhan, disiplin keras Tuhan, tapi juga semangat pembaharuan Tuhan yang luar biasa. Amin. Jadi walaupun Tuhan tegur keras, walaupun Tuhan disiplin keras, tapi Tuhan mau membaharui dengan luar biasa. Yuk tolong tampilkan ayatnya lagi. Tuhan makanya mengatakan, hai Israel, berulang kali kamu nih bangsa yang keras kepala. Aku menegurmu, aku mau mendisiplin engkau. Tapi ujungnya Tuhan mau apa saudara? Tuhan mau berikan, katakan yang merah yang pertama, 3 kata, 2, 3. Roh yang baru. Dan roh yang baru ini mau ngapain saudara? Menjauhkan hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Hati yang keras jadi hati yang taat gak bisa dari baju yang baru. Amin. Boleh pakai baju baru tetap hatinya keras. Boleh naik mobil baru tetap hatinya keras. Tapi kalau Roh Kudus perbaharui, hatimu bisa lembut. Amin. Makanya saudara ayo. Nomor 1 saya mau ingatkan. Sementara dalam bulan kita memperingati kembali mengenali baik Roh Kudus. Saya mau ajak saudara tiap hari minta Roh Kudus. Jadi gini saudara. Tetap 3 ini berperan. Kenapa saudara? Karena saudara berdoa kepada Bapa. Katakan sama-sama berdoa kepada Bapa. 2, 3. Berdoa kepada Bapa. Di dalam nama Yesus. Katakan sama-sama. Di dalam nama Yesus. Alami lawatan Roh Kudus. Alami lawatan. Sekarang nyambung ya. Berdoa kepada Bapa. Dalam nama Yesus. Alami lawatan Roh Kudus. Ayo yang ikuti online. Ikuti 2, 3. Berdoa kepada Bapa. Dalam nama Yesus, alami lawatan Roh Kudus. Ayo katakan sekali lagi dengan lebih semangat. Yang di rumah sekali lagi, aduh kuping saya pasti gak dengar. Tapi jangan lupa, kuping Tuhan mendengar dengan luar biasa. 2, 3, berdoa kepada Bapa dalam nama Yesus, alami lawatan Roh Kudus. Jadi saudara memang kita berdoa kepada Bapa. Kan diajarin, makanya ada doa Bapa kami.
Diajarkan doa kepada Bapa. Diajarkan minta semua dalam nama Yesus. Tapi saudara, lawatannya lewat Roh Kudus. Makanya boleh tiap hari, Bapa aku berdoa. Kalau Tuhan kasih hari yang baru, tolong Tuhan. Ya, walaupun kita sudah berumur usia seperti emak kita yang kita kasih. Ma Rosalinda, Rosita. Maaf Bu Rosita. Saya kenal nama terkenal Anda. Di Jelambarnya ada namanya Mak Rosita, tapi nama terkenalnya Mak Rosalinda ya. Jadi kadang-kadang saya kelupaan, maaf. Tadi benar-benar bukan sengaja. Ya benar, tadi ya karena udah kebanyakan manggil Rosalinda, saudara. Tapi biarpun Mak Rosita, tetap dia butuh hatinya diperbaharui. Amin, Mak Rosita. Iya, walaupun sudah berusia tinggi. Ada Tania ya. Nah ini di sini ada yang muda, saudara. Jadi ada emak yang udah usia 60 ke atas, ada Tanya yang baru usia belasan. Walaupun dia masih muda, dia terus punya hati perlu diperbaharui. Amin. Jadi saudara, yuk kita rindu semua harus diperbaharui. Jangan sia-siakan tiap hari bilang Roh Kudus perbaharui. Ya, setelah kita gagal lagi misalnya ya, karena kita masih manusia, kita bisa gagal. Jangan cuma minta ampun dosa. Tentu kita harus minta ampun dosa, Tuhan. Aduh saya gagal lagi hari ini. Saya harusnya udah gak marah-marah, tapi masih marah-marah Tuhan. Roh Kudus bantu saya punya hati yang semakin lembut. Amin. Aduh Tuhan, saya gak denger-dengeran firman, udah dikhotbahin, udah diajarin. Roh Kudus tolong saya untuk saya punya hati yang dengar-dengaran. Amin. Roh Kudus membaru. Makanya saudara ada ayat ini. Saudara mungkin ayat ini terkenal ya. Waktu Daud jatuh. Ini sampai jadi lagu loh saudara. Tolong diklik ayatnya. Lagunya gini. Jadikan hatiku tahir. Ya Allah, perbaharuilah batinku. Saudara karena apa? Ketika Daud jatuh. Ini doa dia saudara. 2, 3. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku, enggak stop, dengan roh yang teguh. Sayangnya lagu ini mungkin karena supaya apa ya, enak dinyanyiin saudara, roh yang teguhnya enggak ada. Ya, jadikan hatiku tahir ya Allah, perbaharuilah batinku, mestinya perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Berarti tugasnya Roh Kudus loh. Saudara, orang bisa kasih kita baju baru, sepatu baru, bahkan mobil baru, perhiasan yang baru, tapi gak pernah bisa kasih hati yang baru. Tapi Roh Kudus bisa kasih hati yang baru. Dan yang lain-lain itu gampang. Buat Allah kita gampang kok, dia bilang aku yang punya segenap budi dan isinya. Sebetulnya saudara, sejak perjanjian baru, persembahan kita memang bukan sampai perpuluhan saudara. Karena Tuhan bilang kok, semua punyaku. Saudara coba, kalau saudara bilang rumah ini dan isi semua punya saya, rumah saudara. Saudara kan bisa lakukan apa aja dengan apa yang diisi rumah saudara kan. Tapi semua Tuhan bilang, semuanya Tuhan punya. Kalau kita bisa punya tuh, dengerin, dikasih pinjem. Jangan belagu. Maaf saudara ya, seberapa banyak saudara punya, saudara cuma dipercayakan. Atau bahasa tegasnya, cuma dikasih pinjem. Jadi kalau saya ngomong jangan belagu beneran saudara. Bilang Tuhan terima kasih saya dipercayakan. Berapapun kekayaan yang saya punya dipercayakan. Makanya terus minta hati yang baru. Hati yang sadar. Harus rendah hati. Harus semakin bilang saya cuma dipercayakan. Amin saudara. Nomor 1. Roh Kudus hadir sebagai pembaharu. Katakan sama-sama 2, 3. Roh Kudus hadir sebagai pembaharu di perjanjian lama. Saya lupa saudara ya. 2, 3. Roh Kudus hadir sebagai pembaharu di perjanjian lama. Tapi kalau kita baca saudara ada 2. Sekali lagi 2, 3. Peranan utama Roh Kudus di perjanjian lama adalah pembaharu dan pemberdaya. Nah kalau dalam pembaharu dia lebih ke dalam saudara secara pribadi. Tapi dalam pemberdaya dia mau saudara keluar. Kenapa saudara? Kalau saudara cuman Tuhan baharui saya. Tapi gak rindu Tuhan baharui orang lain. Saya diberkati saudara ya. Kemarin ada sebuah tulisan gini ya. Banyak orang Kristen tuh lupa. You are not just, saya pakai bahasa Inggrisnya dulu ya. You are not just saved from something. You are saved for something. Artinya gini saudara.
Saudara itu bukan cuma diselamatkan dari sesuatu. Artinya dari kehidupan dosa, dari hukuman kekal, tapi saudara diselamatkan for something. Saudara diselamatkan supaya saudara punya hidup baru, hidup berdampak yang mempermuliakan nama Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Makanya dalam pemberdaya, Tuhan tuh berulang kali, ini 4 contoh aja, tolong tampilkan ya, tolong tampilkan. Roh Kudus berkuasa atas orang-orang dalam perjanjian lama, itu ngapain saudara? Pertama namanya Besaleel, ya. Untuk ngapain saudara? Kita baca ayat 1 sampai dengan 3, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat telah kutanjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pengerjaan. Karena kalau boleh katakan dia dijadikan kepala proyeknya pembangunan bait Allah. Dan Tuhan berikan roh Allah. Makanya tadi kita doakan Pak Fendi supaya roh Allah tuh ada. Supaya dia sadar, gak bisa dengan kuat gagah dia. Tapi dengan kekuatan roh Allah. Amin saudara. Kalau ada Pak Fendi ada tolong katakan amin Pak Fendi. Ya, jangan lupa saudara, Besaleel ditunjuk, diberdayakan dulu. Waktu Yosua ditunjuk untuk menggantikan, klik selanjutnya. Waktu Yosua ditunjukkan untuk menggantikan Musa. Yuk kita baca, Tuhan bilang apa? 2, 3. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkan tanganmu atasnya. Jadi sebelum dilepaskan kuasa lewat penumpangan tangan, tapi Musa dikasih tahu dulu, Yosua bisa menggantikan kamu bukan karena kuasa penumpangan tangannya, bukan. Tetapi karena roh yang memenuhi kehidupan dia. Jadi Roh Kudus sudah berkarya saudara. Dan dia mau jadi pemberdaya. Tapi tujuannya apa saudara? Besaleel tujuannya apa saudara? Supaya lu semakin kaya ya, enggak. Supaya kamu bisa dipakai jadi pemimpin proyek, kepala tukang dari pembangunan bait Allah. Karena dia yang memberikan apa ya, mungkin dia yang menggambar, dia yang merancang, bahkan dia ikut membangun juga saudara. Waktu Yosua bilang, Yosua aku mau pakai engkau. Supaya engkau, Musa baru memimpin keluar dari Mesir. Tapi aku gak percayakan dia untuk bawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Engkau yang kupercayakan. Tapi Tuhan urapi dulu. Waktu Daud disuruh menggantikan Saul, kita baca saudara, 2, 3. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Jadi udah hadir sebagai pemberdaya saudara. Tapi sekali lagi semua bukan buat kepentingan sendiri. Besaleel ngalami urapan Roh Kudus bukan buat kepentingan sendiri. Yosua ngalami Roh Kudus bukan buat kepentingan sendiri. Coba, masih belum selesai. Daud diurapi Tuhan bukan buat kepentingan sendiri. Dan satu lagi hakim-hakim. Nah ini karena banyak ayatnya saya nggak tampilkan. Tapi kalau saudara baca hakim-hakim ya, setiap kali bangsa Israel tertindas dan Tuhan mau memimpin lewat manusia. Jadi ada saatnya Tuhan memakai manusia untuk memimpin kita. Tuhan ngapain dulu saudara? Yuk kita baca sama-sama. Hakim-hakim 2, 3. Kita membaca bahwa Roh Kudus menguasai para hakim yang Allah angkat untuk melepaskan bangsa Israel dari penindasnya. Saudara, you are not safe from something, but you are safe for something. Jangan lupa, Tuhan bukan cuma menyelamatkan engkau dari kehidupan dosa, tapi Tuhan menyelamatkan untuk engkau mempunyai kehidupan yang berdampak. Saudara tidak akan menikmati keindahan kehidupan kekristenan cuma rajin ibadah tiap minggu, enggak bakal. Tapi saudara akan menikmati keindahan kehidupan kekristenan kalau saudara rindu hidupmu jadi berkat, berdampak. Mulai dari rumah saudara, tetangga sekitar saudara, di lingkungan gereja, akhirnya dimanapun saudara berada. Dan apalagi saudara, saya mau ingatkan saudara ya, gereja kita punya visi memberkati suku-suku bangsa. Dan Tuhan buktikan dulu saudara, supaya ini benar terjadi Tuhan udah kasih kehormatan buat saya. Tapi saya yakin bukan buat saya saja. Buat setiap saudara akan jadi berkat buat suku-suku bangsa. Enggak harus pergi jauh dulu saudara, jangan salah. Di Jakarta ini kata orang bahasa Inggrisnya melting pot.
Tempat ketemunya suku-suku bangsa. Di Jakarta ini orang dari Aceh sampai Papua saudara bisa ketemu. Betul kan? Di gereja kita aja udah kan kita ketemu orang Sunda, orang Jawa. Malah pernah juga orang Papua pernah datang saudara. Ya, mungkin saudara jalan-jalan sekitar Jelambar aja saudara bisa nemui banyak suku-suku bangsa. Yuk kita rindu saudara. Tapi juga saya percaya bahwa juga mau mengutus saudara. Pergi ke kota-kota, ke provinsi-provinsi lain. Menjadi berkat buat suku-suku bangsa. Tapi saudara mesti punya semangat gini. Oh iya, sejak saya punya Roh Kudus. Di perjanjian lama diberikan 2 contoh. Dia hadir jadi pembaharu. Dan yang kedua, dia hadir jadi pemberdaya. Sebagai pembaharu, dia menyentuh dalam kita. Hati yang keras jadi hati yang taat. Tapi sebagai pemberdaya dia bilang, Cian, jangan hidup buat dirimu sendiri. Jadi berkat dimanapun kau berada. Amin. Ya itu yang Roh Kudus mau kerjakan dan kita akan lihat saudara. Di balik mungkin ada orang yang mengesalkan. Udah kita coba tolong dia gak mau. Tapi kita akan lihat sukacita orang-orang yang berubah. Amin.